Selamat pagi. Japan International Association for the Industry of Urban Development, Building and Housing, JUBH. Nama saya Ichikawa. Saya akan berikan sambutan saya. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada mereka yang sudah berpartisipasi kepada seminar produksi. Dan hari ini juga, terima kasih sudah berpartisipasi. Hari ini saya banyak yang berpartisipasi. Jadi Indonesia dan Jepang, perusahaan dan orang-orang yang terlibat berpartisipasi di sini. Ini berkat usaha Kadin dan karena kerjasama dari para pembicara di acara ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang terdalam. Kemarin kita membahas tentang pembuatan kota, pembangunan kota yang berkelanjutan, mengenai tentang masalah isu-isu kebijakan. Jadi banyak para ahli yang mengisi berbicara kemarin. Hari ini untuk seminar hari ini, jadi apa yang sudah didiskusikan kemarin, berbagai kebijakan. Jadi tentang aktivitas kami di sini akan menunjukkan contoh-contoh dari aktivitas perusahaan-perusahaan dan kami ingin mencari partner untuk mencari jalan untuk nanti untuk mengembangkan bisnis kami di Indonesia. Dan dalam seminar kali ini di sebelah hall ini kami menampilkan poster-poster, ada eksibisi. Jadi hari ini akan ada 6 orang yang melakukan presentasi. Mereka adalah para engineer dari 11 perusahaan. Silahkan untuk melihat eksibisi yang di sebelah untuk mendapatkan berbagai informasi. Jadi eksibisi dan seminar bisnis ini tahun lalu bulan November dilaksanakan di Thailand. Di sana untuk ini ada perluasan dari seminar yang dilaksanakan di Thailand tentang pembangunan berkelanjutan. Dan JUBH mengadakan mengunjungi perusahaan-perusahaan pada bulan Juni, perusahaan-perusahaan di Jakarta. Jadi dari Kadin, Bapak Gobel. Jadi kami berusaha menjelaskan tentang produk teknologi Jepang yang tinggi kepada para perusahaan di Indonesia. Kami mengadakan eksibisi. Bagaimana kalau kita mengadakan eksibisi waktu itu? Jadi kami mengadakan seminar ini berdasarkan masukan dari Kadin waktu itu untuk mengadakan eksibisi. Indonesia, Jepang adalah masyarakat yang menua dan banyak bencana alam. Jadi dekarbonisasi, masalah energi, kekurangan perubahan ini adalah bukan masalah isu yang dihadapi berbagai negara. Ini di Indonesia juga akan mungkin terjadi. Jadi butuh ide atau pengetahuan tentang bagaimana membangun bangunan yang inklusif. Jadi saya harap ini merupakan kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan informasi. Semoga seminar ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Anda semua. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Ichikawa Akira-sama, arigatou gozaimashita. Selanjutnya, kami mengundang Mr. Emmanuel Mwanandi untuk ke atas panggung dan menyampaikan sambutannya. Please welcome Vice Chairman of Kadin Indonesia, Mr. Emmanuel Mwanandi. Selamat pagi, ohayou gozaimasu. Mr. Akira Ichikawa, Ketua Chairman JUBH, yang terhormat Mr. Itsuhiro Miura, Deputy Director General City Housing, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Mwanandi, saya Ketua Bilateral Indonesia-Jepang di Kadin Indonesia. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat memberikan sambutan di acara seminar mengenai perumahan, bangunan, dan kota berkelanjutan pagi ini.
Jepang merupakan mitra perekonomian Indonesia yang aktif mempromosikan perdagangan, investasi, dan beberapa proyek infrastruktur nasional. Hubungan kerjasama perekonomian kedua negara telah terjalin sejak tahun 1958 dan sudah menghasilkan beberapa proyek infrastruktur penting bagi perekonomian nasional. Yang salah satunya adalah proyek MRT dari pusat ke selatan dan sekarang sudah masuk ke fase kedua pembangunan, yaitu dari pusat ke utara. Dengan makin pesatnya urbanisasi di Indonesia, tantangan untuk menciptakan perumahan, bangunan, dan kota berkelanjutan menjadi semakin penting. Jepang dengan keunggulannya dalam bidang teknologi dan inovasi, dan Indonesia, negara dengan perekonomian yang dinamis dan berkembang di Asia Tenggara, memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan satu sama lain dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Bidang perumahan, bangunan, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah salah satu bidang yang menarik untuk kolaborasi kedua negara. Keahlian Jepang dalam teknologi, bangunan hemat energi, kota pintar, dan infrastruktur tahan bencana dipadukan dengan visi Indonesia untuk pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan akan perumahan yang terjangkau, menghadirkan peluang yang tak tertandingi untuk pertumbuhan bersama. Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG di PBB, khususnya tujuan 11 yang menyerukan kota dan komunitas berkelanjutan. Indonesia sedang berupaya mengurangi emisi karbon, mendukung standar bangunan ramah lingkungan, dan menciptakan kota-kota yang lebih layak huni dan berketahanan serta mampu bertahan terhadap tantangan perubahan iklim, bencana alam, dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Saya yakin Jepang pun berupaya demikian. Dari sudut pandang ekonomi, saya yakin seminar ini akan menjadikan kolaborasi yang bersifat win-win. Perusahaan-perusahaan Jepang dapat menghadirkan teknologi dan keahlian mutakhir dalam arsitektur ramah lingkungan, desain hemat energi, dan bahan-bahan konstruksi, sementara perusahaan-perusahaan dan pengembang di Indonesia dapat menawarkan akses ke pasar yang berkembang pesat dengan meningkatnya permintaan akan solusi perumahan berkelanjutan. Kemitraan ini membuka pintu bagi usaha patungan, investasi, dan transfer teknologi yang akan menguntungkan kedua negara. Teknologi akan menjadi salah satu inti kerjasama ini. Kemajuan Jepang dalam teknologi kota pintar, sistem energi terbarukan, dan inovasi konstruksi dapat memainkan peran penting dalam membantu Indonesia membangun kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertukaran pengetahuan keahlian dan praktik terbaik juga tidak kalah penting. Melalui kementerian lokal, inisiatif pengembangan keterampilan dan pengembangan kapasitas, kita yakin proyek-proyek ini akan mempunyai dampak positif dan jangka panjang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, kemitraan antara Indonesia dan Jepang dalam bidang-bidang ini tidak hanya semata-mata peluang ekonomi, namun juga komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Saya berharap acara yang sudah berlangsung dari kemarin sampai dengan hari ini berjalan lancar dan sukses menghasilkan kemitraan yang saling menguntungkan. Semoga kerjasama tersebut dapat menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Perubahan positif dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan memperkuat ikatan Indonesia dan Jepang. Terima kasih. Terima kasih banyak Mr. Emmanuel.